warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rizky Fadila, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari sebagai tugas ujian praktek biologi saya. Pengertian dari bioteknologi adalah suatu usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk mengolah bahan baku dengan memanfaatkan mikroorganisme dan komponen-komponen lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dicirikan dalam penggunaan secara langsung sel-sel hewan dan tumbuhan, serta mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya yaitu terjadi dalam proses pembuatan tempe, tape, roti, keju, yogurt, dan kecap. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang dicirikan dengan menggunakan alat-alat yang modern dan menghasilkan produk-produk yang modern. Contohnya seperti profil DNA, cloning DNA, analisis gelombang, transgenesis, xenotransplantasi, sel punca dan rekayasa jaringan, bayi tabung, antibiotik, dan pembuatan vaksin. Dalam bioteknologi konvensional, saya memilih pembuatan tempe untuk dibahas cara pembuatannya, yang dilakukan dengan menggunakan teknik fermentasi. Cara pembuatannya yaitu, yang pertama, kedelai dicuci dan direndam semalaman pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Yang kedua, keesokannya kulit dikupas dan air rendamannya dibuang. Ketiga, biji kedelai direbus selama sekitar 30 menit, kemudian didinginkan. Keempat, biji kedelai diinokulasi dengan jamur Rhizopus oryzae yang akan membentuk miselium dan menghasilkan enzim proteolitik. Miselium akan menyatukan butir-butir kedelai dan enzim proteolitik akan menyebabkan tekstur kedelai menjadi lunak. Yang kelima atau yang terakhir adalah biji kedelai dibungkus dengan daun pisang atau plastik yang kemudian akan diinkubasi selama 2 hari. Setelah itu terbentuklah tempe. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Saya memilih bayi tabung untuk dibahas proses terjadinya. Prosesnya yaitu yang pertama, induksi ovulasi. Induksi ovulasi adalah pemberian obat-obatan untuk merangsang ovulasi pada perempuan yang memerlukan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Yang kedua adalah pengambilan telur. Sel telur akan diambil dari rahim menggunakan jarum kecil dan disimpan di inkubasi. Yang ketiga, pengambilan sperma. Sampel sperma didapat dari pasien pria dengan cara masturbasi atau diambil langsung dari testis dengan menggunakan jarum. Yang keempat adalah pembuahan. Dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, inseminasi, yang dilakukan semalaman dengan mencampurkan sperma dan sel telur yang sehat dalam inkubator hingga menjadi embrio. Yang kedua yaitu intracytoplasmic sperm injection, yang dilakukan jika kualitas sperma sedikit dengan menyuntikkan sperma sehat ke dalam sel telur. Yang kelima yaitu transfer embrio, dilakukan kurang lebih 3-5 hari setelah pengambilan telur saat embrio mulai berkembang dengan tahapan yang pertama, pasien dibius ringan agar tidak merasa nyeri. Yang kedua, dokter melakukan memasukkan selang kateter atau yang bersifat fleksibel dari vagina menuju ke rahim. Yang ketiga adalah embrio disuntikkan melalui selang kateter. Proses ini dianggap berhasil apabila embrio tertanam di dinding rahim selama kurang lebih 6-10 hari setelah embrio ditransfer ke dalam rahim. Selanjutnya adalah dampak dari bioteknologi bagi kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari bioteknologi konvensional yaitu dapat membuat makanan lebih tahan lama. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis. Dan yang ketiga adalah meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Sedangkan dampak negatifnya adalah keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Berikutnya adalah dampak positif dari bioteknologi modern, yaitu dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama serta penyakit di tumbuhan. Yang kedua, membantu dalam mengatasi persoalan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih ekonomis.
Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya penyebaran bakteri strain secara liar, penyalahgunaan senjata biologis, dan muncul tanaman super gulma. Sekian video presentasi tentang penerapan bioteknologi dari saya sebagai ujian praktek biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.